Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Sungguh ajaib anugerah-Mu ya Tuhan, karena setiap hari, setiap saat, bahkan setiap jam, kasih dan pertolongan-Mu senantiasa dilimpahkan kepada setiap kami. Umat-Mu yang terbatas, yang rapuh, namun kami menjadi tangguh oleh karena kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh berhimpun bersama, mensyukuri sekaligus menghayati penyertaan Tuhan dalam waktu-waktu perjalanan kami menempuh tahun 2022 dan tiba di penghujung tahun ini. Semua oleh karena anugerah-Mu dan perkenanan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama menemukan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami untuk terus melangkah dalam kebenaran dan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami dikuasai oleh hikmat yang kudus yang asalnya dari Tuhan sendiri. Bersabdalah kepada setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan di antara kami, menguasai kami, melingkupi kami, dan menopang kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Pada kebaktian tutup tahun ini kita akan bersama-sama merenungkan tema dituntun oleh hikmat.
Dan kita bersyukur kita bisa memasuki di penghujung tahun 2022 yang tentunya dengan penuh banyak dinamika serta lika-liku yang mungkin saja kita rasakan dan alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang tahu permainan ini? Ada ya? Tahu ya? Mari kita main. Cek, wais. Dari mimbar saya sudah mengamati siapa yang akan menjadi korban. Ini yang sudah lama nggak terlihat. Bung Rama, wais. Mas Bro, tolong bantu abangmu ini. Iya. Oke. Pernah main blindfold game? Nggak pernah. Justru disinilah tantangannya. Alalah, nyangkut toganya. Oke. Ya, siap-siap. Biasanya kalau mau dikerjain begitu ya, harus siap-siap. Oke. Baik, permainannya gampang, tapi clue-nya yang susah. Ya, permainannya gampang, clue-nya yang susah. Nah, nanti Rama akan ditutup pakai penutup tidur saya. Oh, salah. Enggak ya, Bapak Ibu. Ditutup pakai apa sih ini namanya? Tahulah ya, begini ya yang buat buat tidur. Kalau yang susah tidur dengan lampu pakai ini biasanya. Ditutup pakai ini. Yang harus Rama lakukan adalah mengikuti perintah dari saya. Paham ya? Gampang ya? Tapi perintahnya nggak pakai suara. Nggak pakai mulut maksudnya, nggak pakai kata-kata. Oke? Jadi kalau tepukan pertama Rama maju, tepukan kedua Rama mundur, jentikan jari yang pertama ke kanan, jentikan jari 2 kali ke kiri. Oke, sekarang tidur. Oh enggak. Oke ya, paham ya, ingat ya. Tepukan pertama maju, tepukan 2 kali mundur. Jentikan jari kanan, jentikan jari kiri. Gampang ya? Gampang banget. Udah siap? Sudah siap memasuki masa-masa gelap? Oke, sorry bro. Sip. Nah, ikat aja lah biar seru. Kekencangan gak? Aman ya? Ini gak pakai fitur TikTok yang sayang kayak gini langsung kelihatan ya. Oke. Ini berapa? Oh betul. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Namanya siapa sekali lagi ulang? Rama. Oke, Rama, dengarkan saya. Oke ya, sekarang munduran dikit. Oke, sekarang gampang banget. Ya, clue-nya adalah dengarkan apa yang saya suruh. Ya, Rama ya. Oke. Nyerah? Tepuk tangan buat Rama. Thank you. Iya. Kapan lagi kan? Thank you. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Waduh, ya. Sudah liburannya? Habis liburan kita harus lemburan, betul? Karena mengganti bukan yang terbuang ya, yang habis karena liburan, setuju? Nah, blindfold game, di mana mata kita ditutup lalu mengikuti arahan-arahan. Awalnya mudah ketika tidak ada suara ataupun distraksi, setuju nggak? Tapi ketika banyak distraksi, jangankan distraksi tadi udah saya buat cepet aja, masih bingung. Saya pun kalau disuruh begitu bingung. Ya tapi untungnya saya ngerjain ya. Nah begitu distraksinya lebih banyak, setiap kita ngasih tepuk tangan, gitu ya, makin bingung, makin gak tahu, betul gak Rama? Betul ya? Pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan kita berjalan dengan instruksi yang mudah, yaitu cuman maju, mundur,
Bukankah hidup kita justru seperti dituntun tapi banyak distraksinya, betul nggak? Ya, mungkin hidup kita itu berada dalam bayang-bayang kegelapan oleh karena kita nggak tahu. Khususnya di tahun 2022 sekarang, ya, yang kita lalui dan kita jalani, kita berhadapan dengan dua ketegangan dalam hidup. Seolah-olah, aduh aku berjalan dalam mata yang tertutup, betul ya? Pengen begini tapi terjadinya begitu. Nggak pengen melakukan, kok malah terjadi, betul ya? Misalnya kita butuh kepastian tapi yang terjadi justru kegamangan. Pengen jualan, pengen bisnis masuk ke zaman keemasan, tapi yang terjadi malah kecemasan. Ya? Atau, wah, rindu nih sama orang yang jauh, sama saudara, kerabat, datang dia. Tapi pada minggu berikutnya kita kehilangan orang yang kita kasih. Di tahun 2022 penuh misteri Bapak Ibu ya. Mungkin juga kita merasa bahwa saya menjadi anak kebanggaan orang tua saya. Ya, saya sekolah di sekolah favorit. Tapi ternyata terjebak pada pergaulan yang penuh dengan kedegilan. Setiap bulan orang tua ditelepon, Bu, Pak, bolehkah ketemu dengan guru di sekolah? Harusnya jadi kebanggaan, malah jadi kedegilan. Atau mungkin yang kita harapkan adalah kebahagiaan. Tapi yang terjadi malah kesedihan. Pengen mudah malah jauh lebih sulit. Bikin sana, bikin sini, cari cara yang mudah, sogok sana, sogok sini, ujung-ujungnya pahit. Bahkan pailit. Ya. Dan mungkin di tahun 2022, harapan kita waktu resolusi tahun 2022 di awal Januari yang lalu, pengennya hidup kita harmonis, betul? Betul nggak? Tapi jangan-jangan justru di akhir tahun ini, kita tutup dengan sebuah peristiwa kehancuran. Baik itu kehancuran diri, karir, keluarga, relasi apapun itu. Awalnya mungkin di bulan pertama 2022 kita seperti Rama yang dituntun dengan satu jentikan jari, satu tepukan tangan, betul ya? Rasanya mudah, oke. Januari dilewati, Februari dilewati, Maret, aduh mulai cepat nih gerakannya, ya. April, Mei, Juni, ternyata distraksinya makin banyak. Dan kehancuran terjadi di bulan-bulan akhir menjelang akhir tahun 2022. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, apa gunanya kita merenungkan tema dituntun oleh hikmat, kalau ternyata melewati tahun 2022 ini, hidup kita seperti orang yang tertutup matanya. Yang dipenuhi dengan ketidakpastian, sesuatu yang justru tidak mengenakan. Di tengah harapan yang pengennya semuanya serba lancar dan aman. Kita mau belajar dari seorang raja yang diangkat dari usia muda. Yang dia sendiri mengakui dirinya belum berpengalaman. Harus memimpin rakyat yang begitu besar di tengah usianya yang muda, di tengah pengalaman yang mungkin masih bisa apa sih, baru bisa apa sih? Ya, tapi kita lihat apa yang diminta oleh Salomo ketika Tuhan justru menawarkan, Salomo, kamu mau apa? Gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah justru yang Salomo sampaikan adalah Tuhan, yang membuat hidupku ada itu hanyalah Engkau. Kasih setiamulah yang menolong ayahku Daud, sampai saat ini aku jadi raja pun, itu semua karena kasih setia Tuhan. Permohonan pertama yang Salomo sampaikan atau doa pertama yang Salomo sampaikan adalah pengagungan akan kuasa dan kasih setia Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, kerendahan hati. Dia mengakui jabatannya sebagai raja itu bukan privilege. Ya memang sih privilege karena dia anak raja, anak Daud, betul ya. Tapi dia mengakui bahwa ini bukan sekedar privilege, tapi pemercayaan Tuhan kepada Salomo yang masih muda dan belum berpengalaman.
Mungkin dalam menghadapi tahun 2022 ini kita bisa seperti ini. Tuhan, aku nggak tahu ke depan harus seperti apa. Aku udah coba bisnis sana sini menjelang selesainya pandemi atau bahkan di tengah pandemi. Susah. Ini semua baik. Kata lagu aja semua baik. Buat saya baik. Tapi pertanyaannya benar apa enggak? Disinilah Salomo meminta hikmat yang baik untuk membedakan yang baik dan jahat, tapi sekaligus hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga dalam memimpin ke depannya, Salomo bisa menjalani mandat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik juga adalah bagaimana jawaban Tuhan dan janji Tuhan yang kemudian disampaikan dalam mimpi kepada Salomo. Loh. Nah, Salomo oleh Tuhan diberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bahkan yang menarik ya, yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Pernah nggak di tahun 2022 ini, kita nggak minta, kita nggak berharap itu, tapi hal itu terjadi? Ada? Event itu sesuatu yang sifatnya menyenangkan gitu ya. Kan kalau nggak dapat sesuatu yang kita nggak minta dan menyenangkan, wah itu puji Tuhan haleluya, betul? Lagunya apa? Puji Tuhan haleluya, betul? Tapi kalau yang kita nggak minta, terus Tuhan kasih, situasinya nggak enak, apa yang akan kita katakan? Bisa kita berkata puji Tuhan? Rasanya belum tentu. Tapi terjadi nggak di tahun 2022 ini? Kita nggak minta, ya udahlah hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ternyata yang Tuhan kasih, di bulan sekian kita mendapat diagnosis penyakit tertentu. Kalau di sini yang kita nggak minta kesembuhan dari sakit menjadi sembuh, kita bisa berkata puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita nggak minta, terus dikasih, ternyata yang dikasih itu nggak enak, sakitkah, gagal, tiba-tiba dapat PHK. Memang ini menjadi sesuatu yang dilematis Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mencoba menghayati janji Tuhan yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Tapi justru disinilah Tuhan mau mengatakan kedaulatannya. Meskipun kamu nggak minta dan bagimu nggak enak, betul ya? Aku yang berdaulat atas hidup. Dan yang terakhir, jawaban dan janji Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Salomo, aku akan memperpanjang umurmu, asalkan hidup seturut jalan dan perintah Tuhan. Setiap tahun kita mengalami pertambahan usia, betul ya? Betul nggak? Setuju dong. Ya, setiap kalau ulang tahun yang kita nyanyikan apa? Panjang umurnya, kalau bisa sehat badannya, kuat imannya, di dalam Tuhan. Itu versi Kristennya, betul? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita selalu mengupayakan itu. Namun ada sebuah catatan penting yang Tuhan berikan kepada Salomo sebagai janji sekaligus jawaban, asalkan hidup seturut jalan dan perintah Tuhan. Kita berdoa panjang umur, tapi kelakuan kita justru memperpendek umur. Kita minta sehat badannya, jangan-jangan di tahun 2022 ini yang kita lakukan adalah rusakin badannya. Kuat imannya disuruh ibadah, aduh enakan bobo cantik, apalagi tadi hujan, betul ya? Doanya apa Tuhan, hujannya sampai malam aja biar bobonya makin nyenyak. Betul enggak? Nah, disinilah sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dituntun oleh hikmat. Bukan cuman perkara bahwa oke, Tuhan pasti menyiapkan jalan, enggak. Tapi kita diminta untuk memiliki pengertian yang baik dan benar, sehingga apa yang kita jalani dan kita pilih bukanlah sesuatu yang menyesatkan kita. Mari kita refleksi di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sampai di penghujung akhir 2022 dengan segala macam dinamikanya. Omikron muncul di tahun ini, betul ya Pak ya? Ya.
Omikron, gelombang 2, 3 terjadi di tahun ini. Bagaimana kemudian kita bisa menghayati tahun ini? Mari coba kita cek dulu. Bapak Ibu, di tahun 2022, kamu yang mana? Yang merasa tahun 2022 ini penuh dengan kedamaian dan cinta, atau jangan-jangan pengen, aduh cepet-cepet deh berlalu tahun 2022, saya udah muak, saya benci tahun ini. Kegagalan terjadi, saya sakit. Yang mana kira-kira? Yang putih atau yang merah? Cepet-cepet deh, udah saya gak mau ingat lagi tahun ini. Tahun ini tahun tersakit buat saya. Kira-kira yang mana? Atas, bawah? Kalau atas begini, kalau bawah begini. Kalau atas bawah, ya begini Pak. 2022 mah begini saya. Tentu setiap kita punya gambaran. Di awal tahun kita bisa di atas, rasanya peace and love. Mungkin di akhir tahun kita buru-buru udah pergi deh. Rasanya udah cepet-cepet aja. Tapi mari kita berefleksi dari apa yang Salomo minta. Sadarkah ketika hari demi hari, pekerjaan demi pekerjaan, kondisi fisik, kondisi mental yang kita rasakan setiap harinya, dan kita bisa melewati sampai hari ini 31 Desember. Kalau bukan Tuhan yang menuntun dalam hikmatnya, mungkin kita akan berhenti di tengah-tengah. Mungkin kita saat ini tersesat. Dan kalaupun ternyata Pak, sampai di tanggal 31 ini saya masih dalam kondisi yang gak oke. Maka firman Tuhan hari ini pun juga menegaskan. Dituntun oleh hikmat bukan cuma 1 tahun. Tapi akan dalam tahun-tahun ke depannya. Pertanyaannya, permohonan doa kita tuh seperti apa kepada Tuhan? Maukah kita belajar seperti doanya Salomo? Seperti permohonannya Salomo? Bahwa semua adalah kasih setia Tuhan. Yang saya butuhkan adalah pengertian dari Tuhan. Mana yang baik dan benar. Hikmat untuk menentukan yang adil dan benar. Mari Bapak Ibu, saya meminta kita semua untuk men-sharingkan. Kira-kira di tengah situasi 2022 yang penuh dinamika ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian merasakan gak satu kebaikan Tuhan? Ya. Tapi sekaligus satu harapan, bukan majalah ya, satu harapan untuk tahun 2023. Silakan dapat scan QR code, atau ketik di HP-nya bit.do/buy 2022 ya. Silakan yuk, saya kasih waktu 2 detik. Silakan. Apa sih satu kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu pernah rasakan di tahun 2022 ini? Sekalipun tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu persoalan, bahkan banyak persoalan yang sedang dialami di tahun 2022 ini. Dan coba satu harapan untuk tahun 2023 ya, yang besok kita sudah masuki tahun yang baru. Apa harapannya? Harapannya saya bisa kurus tahun depan. Hidup pejuang diet. Ya. Atau harapan apa di depan? Ya, waduh sudah muncul nih. Dapat HP baru. Iya bener dapat HP baru. Ih, dapat HP baru, oke. Mendapatkan pasangan baru. Ya, dengan catatan ini masih independen, masih jomblo gitu ya, masih single. Wah, sehat terus harapannya. Kebaikan apa yang dirasakan di tahun 2022 ini? Ini dapat HP baru bisa kebaikan, bisa harapan. Pasangan baru. Iya benar tadi, pasangan baru itu bisa kebaikan Tuhan di tahun 2022, tapi bisa sekaligus harapan di tahun 2023. Oke, silakan ditulis, kita tunggu. Di refresh boleh teman-teman di Mulmed. Oke, sudah makin banyak saudara-saudara. Berkat pekerjaan. Yang disyukuri adalah nafas kehidupan. Dan kemudian harapan di 2023 terus bernafas dan sehat. Oke, baik.
Tuhan memberkati kehidupan keluarga dengan luar biasa. Itu kebaikan, tapi sekaligus juga harapan ya. Apalagi penyertaan Tuhan dalam kesendirian. Harapannya menjadi lebih hikmat dalam menentukan keputusan. Ada lagi? Bisa jadi kayak bisa jadi kayak Rafathar. Apanya nih, filmnya atau film Rafathar? Oke, baik, gak apa-apa. Apa lagi? Kembali pada keluarga, bersama secara utuh dengan keluarga. Oh, mungkin LDR, bisa jadi ya, lelah disiksa, rindu, ya. Oke, next. Udah berapa ratus? Oh, baru 32. Oke, boleh lagi, kebagikannya dapat merasakan harapannya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, Timur-Timur minimal. Berkat kesehatan dan finansial di tahun 2020 harapannya senantiasa sehat. Oke, lagi. Kebaikan dapat merasakan berbagai hal baru dan apa sih ini? Oh, kekompakan dengan teman-teman. Harapannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dituntun oleh hikmat menentukan juga bagaimana kita merefleksikan kebaikan Tuhan. Ada peristiwa berat yang kita juga alami dan rasakan ini sebagai tuntunan Tuhan. Mungkin kita mengalami di tahun 2022 ini sakit yang luar biasa. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan membukakan jalan, akses ke rumah sakit, tindakan oleh tenaga medis. Betul ya? Rasanya kok malah gak sehat ya di tahun 2022 ini. Tapi ternyata Tuhan menuntun pada prosesnya dan sekarang masih berproses. Tugas kita adalah bagaimana kita mengelola hikmat itu, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2022 ini mungkin ada banyak kenangan pahit yang kita rasakan. Ada banyak kehilangan atau mungkin di tahun 2022 ini menjadi hal atau tahun yang membekas karena situasi krisis dan berat yang kita alami. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan menuntun kita. Saya mau menutup ini dengan sebuah doa. Ada sebuah doa yang menarik Bapak Ibu sekalian. Doa mohon hikmat. Terima kasih atas karunia pengendalian diri yang diberikan Roh Kudus-Mu kepada saya. Aku tahu beginilah caramu menjaga dan melindungiku dari kebodohan. Bantu aku mengendalikan apa yang masuk dan keluar dari mulutku. Bantu aku mengarahkan kaki saya ke arah yang benar. Untuk berpikir jernih dan memperhatikan mata saya, apa yang saya lihat. Tuhan berilah aku hikmat yang tidak tercampur, yang asalnya dari surga. Pertama, buatlah hati yang lembut dan rendah hati dalam diriku. Kemudian bantu aku menjalaninya dengan tulus, dengan tidak pilih kasih, dan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Aku tahu hikmat ini bukanlah yang secara alami ditemukan di dunia ini. Tetapi hikmat-Mu itu ampuh, praktis untuk dilakukan, dan hanya ditemukan dalam kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, malam nanti mungkin setiap keluarga punya waktu untuk berkumpul, berdoa bersama. Mari kita syukuri bagaimana Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita untuk mengendalikan diri. Tapi juga mari kita berdoa ke depan agar hikmat dari Tuhan tidak tercampur, tidak terhapus dan terhilang dari hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah terus dituntun oleh hikmat-Nya. Selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat menyambut 2023. Tuhan memberkati. Amin. Ada yang mau? Oh jangan. Saat hening untuk kita sekalian.